Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita kembali lagi ke DJ News. Event Apple iPhone 14 sudah berakhir dan tentu saja kalau sudah berakhir, saatnya kita memulai rumor-rumor dari iPhone 15 guys. Ya, jadi berita pertama kita datang dari rumor iPhone 15 yang kemungkinan besar hadir di tahun depan guys. Nah, iPhone 15 ini itu kalau kalian yang pingin beli iPhone 14 disarankan menunggu ya untuk iPhone 15 karena iPhone 15 ini dia akan membawa fitur Dynamic Island-nya ini ke iPhone 15 yang biasa guys. Jadi kalau kalian yang ingin banget memakai Dynamic Island-nya tapi kalian nggak punya budget gitu ya untuk beli iPhone 14 Pro, ya tunggu aja tahun depan guys. Karena tahun depan itu katanya sih dua-duanya akan dapat fitur Dynamic Island. Jadi yang Pro juga dapat, yang biasa juga dapat guys. Jadi kalau kalian ingin ganti karena Dynamic Island-nya doang, saya sarankan sih nunggu tahun depan aja guys. Lebih worth it gitu ya daripada kalian maksa beli tahun ini. Ternyata tahun depannya ada fitur Dynamic Island-nya di iPhone 15 biasa. Berita selanjutnya ini datang dari sebuah berita dari luar negeri ya guys. Jadi di luar negeri itu ternyata ada seorang cewek yang dia itu bisa membau sebuah penyakit. Ya kalian nggak salah dengar sih. Jadi dia bisa membau kalau kita punya penyakit apa gitu, dia bisa membau katanya nggak enak banget. Nah ceritanya, jadi ada seorang wanita, dia itu memiliki suami. Dan setelah 10 tahun nikah, dia itu ternyata menyium bau yang tidak sedap di suaminya. Dan dia pun tanya, ini bau apa? Tapi suaminya itu nggak bisa merasakan bau ini, jadi dia nggak tahu. Loh, nggak ada bau apa-apa gitu ya katanya suaminya. Nah, si cewek ini kan bingung ya terus terang. Kok bisa nggak ada bau apa-apa? Wong jelas bau-baunya ini nggak enak banget buat hidungnya gitu ya. Akhirnya dia memeriksakan suaminya ini ke dokter gitu ya. Tapi setelah dokter meneliti, ternyata suaminya ini ada penyakit yang namanya Parkinson. Tapi dokter juga tidak mengatakan bahwa suaminya ini ada bau yang aneh gitu ya dari tubuhnya. Tapi yang cewek ini tetap ngotot. Aku ini ada bau yang tidak sedap gitu loh dari suami saya. Ini bau apa? Dan yang lucunya ternyata wanita ini baru tahu. Ternyata dia bisa membau penyakit dari suaminya yaitu Parkinson ini. Nah, akhirnya si dokter ini nggak percaya gitu ya. Loh kok bisa ya bau penyakit Parkinson? Padahal kan di penelitian tuh Parkinson tuh tidak memiliki bau gitu ya. Nah, akhirnya dia diberikan tes oleh dokter. Ada 10 baju dari pasien. Yang 5 pasien ini memiliki penyakit Parkinson. Yang 5 lainnya tidak. Dan ternyata yang 5-limanya ini memiliki penyakit Parkinson, dia bisa menebaknya dengan benar, guys. Dan yang 5 lainnya dia salah hanya satu. Jadi ada satu yang katanya dia itu ada baunya penyakit Parkinson nih. Padahal yang 5 itu enggak gitu ya. Jadi ada salah satu dari 5 yang enggak ini. Nah, tapi lucunya guys. Setelah 1 minggu, ternyata yang satu yang dia salah ini ternyata didiagnosa ada penyakit Parkinson awal. Dan ini mengejutkan banget dan dokternya sampai bingung kok bisa dia tahu gitu ya. Nah, akhirnya dia melakukan banyak penelitian dan ternyata si cewek ini memiliki super smell atau indera pembaunya ini sangat hebat banget gitu ya. Bisa membau sesuatu yang tidak bisa dibau oleh manusia biasa. Dan akhirnya setelah diteliti, ternyata wanita ini bisa membau beberapa penyakit seperti misalnya kanker atau apa gitu. Dia bisa tahu ya. Jadi kalau saya nggak pingin banget ya kalau duduk di sebelahnya wanita ini. Nanti kamu diomong, loh kok bau nggak sedap ya. Padahal kita bau sendiri, oh nggak ada bau apa-apa. Berarti kita sakit sesuatu yang berbahaya itu guys. Nah saya nggak pingin banget ada duduk di sebelah wanita ini. Karena ya saya nggak pingin tahu lah saya ini sakit apa gitu ya. Yang serem-serem gitu. Nah yang lucunya lagi guys, itu akhirnya dari sini dokter itu mendevelop sesuatu. Jadi
mendevelop untuk swab, ya swab test bukan hidung ya, tapi swab test di kulit. Jadi ternyata baunya orang penyakit Parkinson itu katanya ada dari kulitnya. Dan dari kulitnya itu mengeluarkan seperti keringat yang baunya itu bisa diidentifikasi sebagai bau kalau misalnya kalian memiliki penyakit Parkinson gitu guys. Nah tentunya ini adalah sebuah teknologi baru yang tercipta gara-gara ada cewek yang memiliki super smell ini guys. Jadi kalau kalian ke depannya ya, kalau misalnya ke depannya kita mau tes sesuatu hanya dengan swab melalui kulit, nah itu mungkin gara-gara cewek ini guys. Jadi ya itu mind blowing banget menurut saya karena teknologi yang seperti ini tuh tercipta gara-gara ada satu cewek yang memiliki super smell ini. Nah, berita selanjutnya datang dari dunia gaming guys. Jadi Logitech ini merilis sebuah gaming portable device yang bernama Logitech G Cloud. Nah, gaming handheld ini katanya bisa memainkan game-game dari Android dan juga game cloud dari Steam dan juga Xbox. Karena ya tentu saja melalui apps ya, jadi cloud streaming gitu. Dan device ini dikatakan memiliki baterai sebesar 6000 mAh dan katanya sih dapat bertahan sampai 12 jam pemakaian. Dan setelah saya lihat spesifikasinya, ya mungkin masuk akal ya, karena dia memakai Snapdragon 720G guys. Dan Snapdragon 720G ini nggak sampai powerful banget, tapi lumayan lah ya. Itu ada di mid-range phone. Ya, jadi mungkin karena itu jadi dia bisa efisien banget gitu ya baterainya. Nah, tapi katanya sih mau meluncurkannya di bulan Oktober tahun 2022 ini dengan harga $349 Amerika guys. Ya anggap aja $350 Amerika lah ya guys. Nah mungkin kalau kalian beli itu bisa dijadikan emulator ya, soalnya kan dia based on Android gitu ya. Jadi kalau kalian mau pasang emulator apapun kayaknya lumayan bisa gitu guys. Nah, yang sangat saya sayangkan itu kenapa kok nggak dia pakai Snapdragon yang lebih tinggi seperti Snapdragon 870. Itu kan udah lebih murah dan juga lumayan efisien gitu ya. Daripada yang pakai 720G ini kayak performanya nanggung banget untuk gaming gitu guys. Ya cuman mungkin mereka mau menekan cost dan juga memikirkan bahwa wong ya akhirnya pakainya cloud gaming gitu ya mungkin. Ya udahlah, kita lihat aja apakah Logitech G Cloud Gaming handheld ini akan populer atau enggak nantinya. Nah, berita yang terakhir juga datang dari dunia gaming. Ini ada berita dari PSVR 2. Dan berita ini cukup tidak mengenakan ya buat para pencinta PSVR karena ternyata PSVR 2 ini tidak kompatibel dengan game-game yang ada di PSVR. Jadi kalau kalian ingin tukar tambah PSVR kalian ke PSVR 2, kayaknya nggak bisa deh guys. Kalau kalian masih ingin main game-game dari PSVR, kalian harus simpan PSVR kalian. Karena PSVR kalian ini gamenya nggak bisa dimainkan di PSVR 2. Nah, kenapa kok begitu? Katanya sih alasannya Sony, karena memang PSVR 2 ini mesinnya itu dibikin supaya bisa memainkan game-game yang lebih bagus lagi daripada PSVR. Jadi gambarnya itu lebih tajam dan lebih banyak teknologi yang bisa dipakai sehingga mungkin mesinnya ini udah beda banget gitu ya dengan PSVR. Jadi ya, itu adalah salah satu berita yang tidak mengenakan dari PSVR 2 guys. Oke, mungkin segitu saja ya DJ News untuk kali ini. Share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan DJ News kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang apa yang ada di video berita kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Kalau di masa depan semua penyakit bisa disuap pakai kulit, enak banget ya kayaknya. Jadi kita nggak perlu bingung gitu ya, mau tes apapun pakai swab kulit ini. Hebat benar sih ini. Ya moga-moga sih bisa ke semua penyakit.